Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri pecinta wali dan sedulur Islam dimanapun berada, semoga selalu dalam naungan rahmat dan lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Paku Alam Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perihal tahapan ilmu. Jadi agar kita tahu tingkatan proses belajar ilmu, dan juga supaya tahu mana yang pantas dan bisa dijadikan guru sesuai dengan kriteria tingkatan ilmu. Dalam agama Islam, ilmu dibagi menjadi 3 bagian, namun untuk urutannya ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan urutan ilmu adalah syariat, thoriqoh, dan haqiqat. Pendapat kedua mengatakan urutan ilmu yang benar adalah haqiqat, syariat, dan thoriqoh. Terus pendapat mana yang benar? Keduanya sama-sama benar tergantung dari sudut mana kita memandang. Kalau dilihat dari prosesnya tahapan belajar ilmu, maka yang dipakai pendapat yang pertama, yaitu syariat, thoriqoh, baru haqiqat. Namun kalau dilihat dari prakteknya ilmu, yang digunakan haruslah haqiqat dulu baru syariat dan thoriqoh. Sebagaimana urutan jenjang sekolah di negara kita ada MI atau sekolah dasar lanjut sanawiyah atau menengah, dan tahapan terakhir ada aliyah. Begitu pula dengan proses belajar dalam agama, pertama ada syariat atau pelajaran dasar membaca dan menulis untuk mempelajari hukum-hukum dohir. Lanjut ada thoriqoh atau praktek belajar zikir yang jurusannya adalah dimensi hati. Jenjang ini setingkat sanawiyah, yang mana di kelas ini mulai banyak praktek seperti hafalan dan lain-lain. Terakhir ada haqiqat atau kebenaran sejati, jurusannya adalah ruhani. Jenjang ini setingkat sekolah aliyah. Tahapan pertama atau syariat yaitu ketetapan Allah yang di dalamnya mengandung hukum-hukum seperti wajib, haram, sunnah, halal, makruh, syirik, dan lain sebagainya, yang tujuannya untuk mengatur manusia agar selalu dalam batas rambu-rambu yang telah Allah tetapkan. Ruang lingkup ilmu syariat ini adalah ibadah dohir. Syariat disebut juga dengan muamalah atau ilmu interaksi sosial. Sealim-alimnya santri pada tahapan syariat ini cenderung menjadi sombong, merasa paling pintar, suka berdebat dan menyalahkan orang lain yang tidak sesuai dengan pemahamannya. Sandaran santri di kelas ini adalah pemahaman pikiran dan banyaknya bacaan kitab-kitabnya, dan pengamalannya penuh dengan nafsu. Tahapan kedua adalah thoriqoh atau jalan menuju Allah. Seorang guru yang arif billah biasanya menyuruh santrinya di tahapan ini dengan banyak zikir asma-asma Allah, membaca Al-Quran, sholawat, istighfar, dan lain sebagainya. Tujuannya agar suatu saat zikir yang dibaca bisa merasuk ke hati dan keluar nurnya, sehingga menyinari hati santri, sehingga lama-kelamaan sifat-sifat tercela yang menjadi penyakit hati kian memudar dan nafsu semakin terkekang. Kelas ini adalah kelas praktek. Kehidupan santri sehari-hari diperintah berpuasa. Ada juga yang lelaku ngedan, yaitu jalan kaki dari makam wali satu ke makam wali lainnya, agar santri belajar pasrah dan menghilangkan sifat-sifat tercela dalam diri sehingga menjadi santri yang rendah hati dan tawaduk. Kelas thoriqoh ini disebut juga akhlak. Tahapan terakhir adalah kelas haqiqat. Kelas ini adalah hasil dari intisari gabungan syariat dan thoriqoh, dari pemahaman yang benar dan riyadoh yang lama lewat bimbingan seorang guru yang arif billah. Sehingga terbukalah isyarat tabir rahasia pemahaman agama yang benar dari penglihatan mata hati. Kelas haqiqat disebut juga tauhid. Nah, inilah 3 kelas yang harus dilalui oleh seorang santri. Terus bagaimana untuk menjadi seorang guru? Jawabannya ya, harus kuliah. Lagi mana cara kuliahnya? Ya, belajar lagi pada guru mursyid untuk menyatukan 3 ilmu tadi menjadi satu kesatuan, sehingga menjadi rasa sejati manunggaling kawula Gusti. Kalau lulus kuliah ini tentu akan naik derajatnya menjadi sarjana atau wali dengan gelar makrifat.
Dan pada makom ini mereka para guru atau sarjana ini mempraktekkan 3 ilmu tadi dalam keseharian kehidupannya dengan urutan hakikat, syariat dan thariqah. Kenapa hakikat dulu bukan syariat? Karena mereka para guru selalu memandang kuasa Allah dalam setiap kedipan matanya. Yang hebat hanya Allah dan yang pintar hanya Allah. Sehingga selalu memandang diri sendiri rendah, lemah tiada daya. Sehingga setiap apapun tingkah laku mereka menunggu izin Allah. Setelah izin Allah turun disinkronkan dengan hukum syariat lalu dipraktekkan dengan tata krama dohir batin atau thariqah. Yang terpenting dalam proses belajar ini adalah mempunyai guru yang sudah arif billah. Karena kalau tidak mempunyai guru dengan kualifikasi ini gurunya adalah setan atau nafsunya sendiri. Jadi kesimpulannya berdasar proses belajar ilmu urutannya adalah syariat, thariqah dan hakikat, seperti dawuhnya Sayyidina Umar, jika seorang memasuki tahapan pertama, ia akan sombong. Jika ia memasuki tahapan kedua, ia akan tawadu. Dan jika ia memasuki tahapan ketiga, ia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Namun berdasarkan praktek pengaplikasiannya ilmu, maka urutannya adalah hakikat, syariat dan thariqah seperti halnya pelajaran dari surat Al-Fatihah. Semoga semerbak bau harum keberkahan para wali senantiasa menaungi kita para santri, keturunannya juga para masyarakat yang ada di sekitarnya. Terima kasih telah menyaksikan dan telah ikut serta berpartisipasi dalam kemajuan channel ini. Dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.